Oke, kita lanjut ke bagian kedua dari persiapan praktikum kita, yaitu mengenai klausa where. Apa saja yang ada di slide ini, yaitu kita akan mempelajari comparison operator atau operator perbandingan. Ada berbagai macam di sini seperti ya bisa dilihat di poin kedua di sini. Kemudian ada aturan preseden atau pengutamaan, mana yang lebih utama dari operator yang lain. Nah, syntax where ini bisa digunakan ketika Anda ingin misalkan retrieve all employees in department 90. Anda diminta untuk menampilkan seluruh employees yang departemen ID-nya 90. Nah, itu kita pakai syntax where. Nah, bentuknya itu nanti kurang lebih seperti ini. Select nama kolom, employee ID, last name, job ID, from employees, kemudian setelah from ada where. Ya, departemen ID sama dengan 90. Jadi nanti yang departemen ID-nya 90 itu akan tampil semua. Ya tergantung tentu saja kolom mana saja yang mau ditampilkan ya, kolom yang di atas ini. Kemudian ada where tapi untuk karakter string dan date. String karakter dan date ditempatkan dalam tanda kutip tunggal. Nilainya adalah case sensitif, nilai tanggal adalah format sensitif. Jadi kalau string itu dikasih tanda petik, dia itu case sensitif, besar kecil yang berpengaruh. Kalau yang tanggal itu format sensitif. Nah, maksudnya format sensitif untuk Oracle yang tahun sebelumnya itu agak lama ya formatnya, itu dd dash mon dash yy. Barangkali ada perubahan format standar lagi yang Anda nanti perlu cari di Oracle 11G. Ya, nanti silakan dicari. Kalau sudah ketemu format dasarnya, itu nanti Anda bisa mengoperasikan tanggalnya. Jadi misalkan di sini select from, kemudian where, hire date sama dengan 29 Januari 2000, itu nanti akan muncul siapa saja employee yang hire date-nya 29 Januari. Nah, kemudian operator pembanding atau comparison apa saja yang bisa dipakai itu ada berbagai macam, ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Ada between titik-titik n titik-titik, ada in dalam kurung kondisi tertentu, kemudian ada like dan ada is null. Kita akan pelajari satu persatu. Misalkan kita konteksnya pakai dalam lebih kecil sama dengan gitu ya. Ambil record dari tabel employees di mana gajinya kurang dari atau sama dengan $3.000. Berarti kita tinggal nulis select from, kemudian where, salary kurang dari sama dengan 3.000. Nah, kita pakai operator comparison yang ini, kurang dari sama dengan. Ada juga operator komparasi ini between titik-titik n titik-titik. Jadi select from, kemudian where, salary-nya, kolom salary-nya ini between 2.500 dan 3.500. Jadi between ini setelah between harus lower limit, batasan bawah, setelah n harus upper limit, nggak boleh dibalik. Jadi nggak boleh antara 3.500 yang tinggi, n 2.500 enggak bisa. Ya. Nah itu nanti yang akan tampil itu salary dari employee yang antara 2.500 sampai 3.500. Dilihat kalau between n itu 2.500 juga ikut, 3.500 juga ikut. Kemudian konteks yang lain mengenai tanggal. Jadi di sini case-nya adalah how do I find book transactions that took place in Juni. Jadi transaksi yang ada di bulan Juni. Kita tinggal ketik select bintang from book transaction where transaction atribut transaction date-nya between, formatnya harus tepat ya. Jadi misal ini Juni ya, yang dimaksud Juni. Misalkan between kalau Juni itu berarti 1 Juni n 30 Juni gitu ya. Kalau ini
konteksnya di sini ini satu atau Januari dan Februari gitu ya, antara Januari dan Februari. Nah, kalau yang take place in Juni itu between 01 Juni and 30 Juni karena kan satu bulan. Nah, kalau konteksnya di sini Januari dan di bulan Januari Februari itu yang muncul ya transaksi yang ada di Januari dan Februari. Sekali lagi ingat format tanggalnya juga harus tepat. Jadi misalkan Anda ngetik seperti ini kok nggak bisa, itu bukan berarti sintaksnya yang salah, tapi format tanggalnya itu perlu Anda cari lagi, gitu ya. Karena bisa berbeda-beda untuk setiap versi. Kemudian ada lagi cara lain untuk condition. Ini ada menggunakan operator in. Dia fungsi spesifiknya adalah untuk menguji nilai dalam daftar. Jadi di sini contohnya select from, kemudian where manager ID, kolom manager ID-nya in 100, 110 dan 210. Jadi di sini yang dicari yang manager ID-nya 100 atau 110 101 atau 201 itu ditampilkan semuanya. Jadi di sini kebetulan yang 101 dan 201 tidak ada barangkali itu karena sehingga tidak ditampilkan. Tapi kalau di sini in itu berarti bisa yang 100 ditampilkan, 101 ditampilkan, 201 juga ya. Kemudian ada selain in ada not in. Kalau not in ini tampilkan. Jadi ada select, from, ada where di mana ditampilkan yang departemen ID-nya not in atau asalkan bukan 60, 90 dan 100. Jadi sini dilihat di sini departemen. Memang kolomnya dia nggak ditampilkan ya. Kolom maksudnya where departemen ID, kolom departemen ID ini cuma sebagai kondisi where. Tapi departemen ID-nya sendiri itu tidak ditampilkan. Ya, tidak ditampilkan di sini karena dia tidak masuk ke dalam kolom yang di select. Gitu ya. Jadi bukan yang di sini, bukan manager ID, yang di sebagai kondisi adalah departemen ID. Jadi yang asalkan bukan 60, 90, 100, departemen ID-nya itu ditampilkan di kolom sini, di hasil sini gitu ya. Kemudian ada juga cara lain menggunakan like. Nah, like ini untuk melakukan pencarian wildcard. Wildcard itu karakter atau ya beberapa karakter berapa yang dia belum diketahui. Simbolnya untuk wildcard ini ada persen, ada underscore gitu ya. Kalau persen menunjukkan 0 atau lebih karakter, jadi bisa tanpa karakter atau banyak karakter. Tapi kalau yang underscore ini hanya dan harus satu karakter. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh. Select from, kemudian where, first name, like, tanda petik, harus ada tanda petiknya karena string ya. Kemudian S, huruf besar karena case sensitif. S persen itu berarti yang first name-nya itu cuma S saja atau S berikutnya mau satu huruf, dua huruf, dan banyak huruf itu semuanya ditampilkan. Jadi kalau persen itu menunjukkan 0 atau lebih karakter. Ya, jadi ingat bisa 0 ya. Jadi cuma yang S saja, yang first name-nya mungkin S saja itu juga tampil. Ataupun yang S karakter di belakang S itu nanti banyak. Nah, kalau yang underscore ini menunjukkan satu karakter. Ya. Dan kemudian dia bisa dikombinasikan antara ya persen dan underscore. Contoh di sini select from kemudian where, kolom last name-nya like. Jadi yang punya last name itu tanda petik ya. Last name-nya yang penting huruf pertamanya ini satu karakter. Oke, jadi underscore itu adalah satu karakter. Jadi yang penting huruf pertamanya satu karakter.
kalau di sini artinya kan berarti kan huruf keduanya O. Jadi yang asalkan siapapun yang last name-nya huruf kedua O dan huruf belakangnya berapapun, setelah di belakang O itu berapapun, itu nanti akan tampil. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi yang last name-nya ya 1, 2, 3, 4 ini huruf keduanya juga O semuanya. Kemudian kalau Anda mau menampilkan simbol persen dan underscore atau simbol yang lain, itu Anda bisa pakai kata kunci escape. Jadi kalau Anda mau tulis simbol-simbol yang lain, ya selain simbol yang di booking oleh Oracle, itu Anda bisa pakai escape. Nah, contohnya seperti ini. Jadi select from where job ID like, kemudian format wildcard biasa, %SA, gitu ya. Kemudian ada escape dan backspace. Jadi untuk menuliskan simbol itu sendiri, itu Anda pakai escape. Kemudian Anda kita pelajari mengenai null dan not null. Null juga Anda bisa gunakan sebagai operator condition. Jadi misalkan select from kemudian where column manager ID-nya adalah null. Jadi artinya di sini Anda mau mencari siapa manajer yang paling atas, karena manajer paling atas dia nggak punya manajer lagi. Jadi di sini where manager ID is null. Anda tidak bisa menguji dengan sama dengan, ya, karena null tidak sama dengan nilai apapun. Jadi kata kuncinya is dan is not. Jadi nggak pakai sama dengan null gitu ya. Jadi bukan manager ID sama dengan null, nggak bisa. Nah, ya is null atau is not null. Jadi kalau is not null ya berarti yang ada isinya, asal ada isinya tidak null, itu dia ditampilkan. Kemudian ada logical operator. Ada and, ada or, ada not. And itu kalau dua-duanya benar itu ditampilkan. Kalau or itu salah satunya benar itu ditampilkan. Kalau not itu, nah ini ada ketentuannya. Anda nanti bisa pause dan baca sendiri. Kemudian, nah kita sekarang contohkan menggunakan and. Di sini select from, kemudian where salary, kondisinya salary-nya lebih dari sama dengan 100, and job ID like wildcard, ya. Yang penting kata-kata di dalam job ID-nya itu ada tulisan man-nya. Mau di belakang di sebelumnya berapa karakter, belakang ada berapa karakter, itu terserah. Ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan and, berarti kedua kondisi harus dipenuhi. Dia harus salary-nya di atas atau sama dengan 10.000 dan juga job ID-nya ada kata-kata man-nya. Nah, di sini yang tampil itu job ID-nya ada kata-kata man-nya ya, seperti SA man dan MK man. Tapi harus juga salary-nya lebih dari atau sama dengan 10.000. Kemudian menggunakan OR. Select employee ID, last name, ya. Seterusnya, kemudian from, kemudian where salary lebih besar dari sama dengan 10.000. 10.000 itu dia ditampilkan. Maksudnya where atau kondisinya asalkan employee tersebut salary-nya di atas atau sama dengan 10.000 itu ditampilkan. Atau mungkin salary-nya nggak di atas atau sama dengan 10.000 tapi job ID-nya ada tulisan man-nya, itu juga dia ditampilkan. Itu penggunaan or. Tapi di sini memang nggak kelihatan yang kurang dari 10.000 ya memang ya. Tapi perlu dipahami seperti itu. Asalkan kondisi yang atas atau yang bawah itu terpenuhi, itu dia ikut ditampilkan. Kemudian not. Not ini kebalikan dari nilai kondisi. Jadi di sini ada select
from, kemudian where, job ID-nya not in, IT proc, stclub, dan sa-rep. Ingat di sini kalau yang Anda kondisikan itu string, itu harus ada tanda petik 1. Jadi di sini di sintak ini asalkan job ID-nya bukan ID proc, stclub, dan sa-rep, itu di sini ditampilkan. Kemudian selanjutnya kita pelajari rules of precedence, jadi urutan atau prioritas dari aturan. Yang pertama ada arithmetic operator dan seterusnya sampai not, and, dan or. Kemudian ada keterangan tambahan. Use parenthesis to override rules of precedence. Kalau ada tanda kurung, itu rule of precedence itu diutamakan yang paling atas. Jadi yang di dalam tanda kurung itu yang diutamakan, walaupun urutannya itu di paling bawah. Nah, kita lihat sekarang pemanfaatan rules of precedence. Di sini ada sintak select, kemudian from, kemudian ada where, job ID sama dengan sa-rep, kemudian or, job ID sama dengan address, and salary lebih besar dari 15.000. Rules of precedence atau urutan yang lebih atas antara and dan or itu adalah and. Sehingga nanti penggolongannya atau pengelompokannya yang ditampilkan itu adalah yang job ID-nya sa-rep dan juga yang job ID-nya address, tapi harus salary-nya lebih dari 15.000. Jadi yang dimaksud dengan lebih tinggi tadi seperti itu. Jadi penggolongannya yang ada N-nya itu berarti kondisinya harus 2. Jadi job ID dan salary. Ya, job ID-nya address, salary-nya lebih dari 15.000. Jadi nanti yang muncul itu yang asalkan job ID-nya sa-rep, walaupun kurang dari 15.000 juga nanti akan ditampilkan. Dan juga kondisi yang kedua, yang job ID-nya adpress tapi salary-nya lebih dari 15.000. Itu yang tampil di sini. Jadi ada address tapi harus di atas 15.000. Yang sa-rep tetap ditampilkan dia walaupun kurang dari 15.000. Jadi N ini prioritasnya lebih tinggi dari OR, makanya N ini mengikat dua kondisi ini. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan parenthesis atau tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, maka yang OR ini walaupun ada di bawah N, ya walaupun yang OR ini aslinya di bawah N, tapi kalau ada tanda kurung, ini dia diutamakan. Maksudnya bagaimana? Yang dievaluasi terlebih dahulu adalah OR-nya. Jadi yang diseleksi adalah where atau kondisinya job ID-nya ini sa-rep atau adpress. Jadi dia yang diambil itu asalkan job ID-nya sa-rep atau adpress. Tapi N, ada kondisi N-nya, salary-nya itu 15.000. Sehingga di sini harus job ID-nya itu adpress atau sa-rep, tapi salary-nya juga itu harus 15.000. Di atas 15.000. Jadi yang muncul hanya satu saja, berbeda dengan yang di slide sebelumnya. Nah, ini adalah akhir dari bagian kedua. Kita nanti akan lanjutkan ke bagian ketiga.